Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Wiwin Midari. Nah, video kali ini spesial sebagai ucapan Selamat ulang tahun PGRI yang ke-76 dan Selamat Hari Guru Nasional yang biasa diperingati setiap tanggal 25 November. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tangguh. Nah, semoga guru-guru di Indonesia semakin sejahtera dan menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah dan pastinya cerdas-cerdas ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret geometri. Setelah kalian mempelajari barisan dan deret aritmetika ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada permasalahan, perhatikan masalah berikut. Sebuah mobil dibeli dengan harga 80 juta rupiah setiap 80 juta rupiah setiap tahun, nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga pada tahun sebelumnya. Ya, berapa nilai jualnya setelah dipakai 3 tahun? Nah, berarti kita tinggal langsung tuliskan harga awal dia beli 80 juta. Ternyata setiap tahunnya yaitu jadi 3/4 dari tahun sebelumnya. Nah, maka kamu tinggal mengalihkan dengan 3/4. Ya, jadi 80 juta kali 3 dibagi 4 gitu ya. Jadi hasilnya yaitu 60 juta rupiah. Ya. Lalu di tahun berikutnya dikalikan lagi dengan 3/4 gitu ya. Jadi 60 juta kali 3 dibagi 4 itu hasilnya 45 juta rupiah. Nah, maka sudah diketahui setelah dipakai 3 tahun ternyata nilai jualnya yaitu menjadi 45 juta rupiah. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ya. Jadi nilai jualnya di tahun ketiga yaitu 45 juta rupiah. Nah, itu semua tadi merupakan ini dari tahun pertama ke tahun kedua dikalikan 3/4 ya. Kalau bentuknya perkalian semuanya ini merupakan ciri dari barisan geometri. Nah, adapun definisinya yaitu di mana barisan geometri adalah urutan bilangan yang disusun berdasarkan suatu suku selanjutnya yang diperoleh dengan mengalihkan bilangan tetap ya atau rasio dengan suku sebelumnya. Nah, kita lihat di sini bentuk umumnya ada U1, U2 sampai ke UN ya, suku pertama, suku kedua sampai ke suku ke N. Seperti biasa sama dengan si aritmatika, nama lain U1 yaitu si A ya. Suku pertama ya, dari U1 ke U2 ada R. R itu rasio gitu ya. Nah, rasio itu bilangan tetap. Artinya kalau yang tadi permasalahan tadi rasionya ini 3/4 seperti itu ya. Nah, untuk memperoleh U2 ternyata dia bilang tadi mengalihkan rasio dengan suku sebelumnya. Suku sebelumnya kan U1 tuh ya. Berarti dikalikan U1 dikalikan R. Nama lain U1 yaitu A. Sehingga nanti untuk memperoleh rumusan U2 yaitu A kali R. Nah, di U2 ke U3 ada R lagi. Nah, karena si U3 itu mengalihkan dengan suku sebelumnya, yaitu U2, maka U2 kali R. Ya, U2 itu rumusnya A kali R. Ya, A kali R itu punya U2 dikalikan lagi dengan R. Nah, R-nya berulang 2 kali, maka AR pangkat 2. Seperti itu. Nah, U3 ke U4 ada R lagi. Ya, nah, untuk memperoleh U4, yaitu U3 dikalikan dengan R, di mana U3 itu AR pangkat 2, lalu dikalikan lagi dengan R. Nah, maka AR-nya berubah menjadi AR pangkat 3. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau U4 artinya N-nya 4, ya, N-nya 4, nah ketika jadi R, R-nya R pangkat 3. Ya, kalau kalian perhatikan, maka N-nya selalu berkurang 1. Ya, di sini juga sama, N-nya 3, R-nya jadi 2. Ya, maka di sini bisa disimpulkan rumus UN-nya yaitu AR pangkat N-1. Ya, adapun definisi deret geometri yaitu jumlah dari barisan bilangan yang suku-sukunya membentuk barisan geometri. Ya, berarti kalau jumlah kalian harus menotalkan dari suku pertama sampai ke N. Ya, di sini artinya rumusannya yaitu SN. Seperti itu. Ya.
Adapun rumus-rumusnya di sini bisa kalian baca Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ya, itu untuk R-nya lebih besar dari 1. Nah, kalau untuk kurang dari 1, A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya, atau untuk R-nya sama dengan 1 yaitu Sn sama dengan A dikalikan dengan N. Ya, nah ini ada contoh soal. Diketahui barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Tentukan suku 10, kalau suku 10 yaitu U10, dan jumlah 10 suku pertama yaitu S10. Seperti itu ya. Nah, biasakan kalian cek dulu di sana termasuk barisan bilangan aritmatika atau geometri. Kita lihat 2 ke 4 itu dikalikan 2, 4 ke 8 juga dikalikan 2, 8 ke 16 juga dikalikan 2. Karena semuanya bilangannya tetap dikalikan 2, maka termasuk bilangan geometri atau rasionya bisa kita peroleh U2 bagi U1, U2-nya 4, U1-nya 2. Jadi 4 bagi 2 yaitu 2. Sama dengan kalau U3 bagi U2, jadi 8 bagi 4 juga 2. Ya. Oke, langsung ke U10. Kita pakai rumus UN si geometri yaitu AR pangkat N min 1. Ya, jadi langsung ke U10. U10 itu A-nya 2, R-nya juga 2 ya. 2 pangkat 10 kurang 1, artinya 2 kali 2 pangkat 9. Ya. Bisa kalian cari dulu 2 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu 512 ya. Nah, ketika dikalikan itu jadi 1024. Ya, maka nanti suku ke-10-nya itu 1024. Atau kalian di sini bisa gunakan aturan perpangkatan. Ya, ini kebetulan sama-sama 2 nih angkanya. 2 itu kan 2 pangkat 1 dikalikan dengan 2 pangkat 9. Ya, sama-sama 2, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Artinya 2 pangkat 1 tambah 9. Yaitu 2 pangkat 10. Sama hasilnya juga 1024. Ya, seperti itu. Sama kan hasilnya. Nah, bisa gunakan aturan perpangkatan. Oke, kita langsung ke S10. Gunakan rumus Sn karena R-nya lebih besar dari 1, yaitu A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Ya. Jadi Sn-nya kita ganti S10, A-nya yaitu 2, dikalikan dengan 2 pangkat 10 dikurang 1, dibagi oleh 2 dikurang 1. Ya, jadi S10-nya yaitu sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 tadi 1024 ya, dikurang 1 dibagi oleh 1. Ya, 1 itu 2 kurang 1. Maka S10-nya sama dengan itu 2 dikali berapa ini? 1023 dibagi 1 tetap kan? Maka S10-nya yaitu sama dengan 2 kali 1023 yaitu 2046. Ya, itu total suku pertama sampai suku ke-10 atau nama lainnya S10 ya. Ini selanjutnya contoh soal yang kedua ya. Diketahui barisan geometri mempunyai suku ketiga. Suku ketiga yaitu U3 ya. Sama dengan 24. Lalu suku ke-6-nya sama dengan 192. Tentukanlah suku kedua barisan tersebut ya. Suku kedua, kita tahu rumusannya yaitu AR pangkat N-1 kan. N-nya 2 dikurang 1 jadi 1 atau AR saja. A kali R. Berarti kita butuh A, butuh R. Ya, dari mana? Dari U3 dan U6. Biasakan informasi yang didapat pasti punya peranan penting. Ya, kita cari dulu. U3 itu rumusnya kalau di geometri berarti AR pangkat 2. Ya, kalau si U6 yaitu AR pangkat 5 gitu. Nah, sedangkan kita sudah punya nilai U6 dan U3, lalu kita nggak punya nilai A dan R. Nah, spesialnya geometri, artinya untuk memperoleh U6, ya, artinya gini, U3, U4, U5, U6. Nah, tadi si U6 kalau di barisan geometri kan bisa juga dimulai dari U5 tuh, karena di sini ada rasio kan. Ya, ada rasio. Nah, si U6 ini bisa jalannya langsung dari U3. Ya, U3 dikalikan, tinggal hitung rasionya ada berapa. Ada 3, maka R pangkat 3.
gitu ya. Jadi di sini untuk memperoleh U6 bisa juga gunakan U3. Yaitu tinggal hitung sisa R-nya saja, R pangkat 3. Jadi kita masukkan U6-nya 192, U3-nya 24, kalikan dengan R pangkat 3. Maka R pangkat 3-nya sama dengan 192 bagi 24. Ya, maka R pangkat 3-nya berapa? Dikalikan 8, berarti 8 ya, 24 kali 8. Ya, maka berapa pangkat 3 hasilnya 8? Berapa? Kalian tinggal hitung pangkat 3-nya ya. Jadi 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai menghasilkan angka 8. 1 pangkat 3 yaitu 1, 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, kita butuhnya 8 kan? Berarti yang nilainya pangkat 3 yang hasilnya 8 yaitu R-nya 2. Seperti itu ya. Nanti di sini R-nya 2 sudah dapat, kita tinggal cari si A ya. Kalau A-nya sudah R-nya sudah dapat, kalian tinggal gunakan salah satunya nih. Boleh pakai U3, boleh pakai U6. Ya, semisal pakai si U3 ya. Jadi U3 sama dengan AR pangkat 2. 3-nya yaitu 24. Dikalikan A, R-nya yaitu 2, dipangkatkan oleh 2. Ya, maka A-nya yaitu 24 dibagi oleh 4. 4 ini dari 2 pangkat 2. Ya, maka A-nya sama dengan 6. Ya, A-nya 6, R-nya 2. Nah, sudah berarti kita tinggal masukkan U2 sama dengan A dikalikan dengan R. Ya, A-nya 6, R-nya 2. Maka hasilnya itu 12. Ya, suku keduanya yaitu 12. Seperti itu. Nah, contoh soal yang ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ukuran populasi suatu satwa langka berkurang menjadi setengahnya setiap 20 tahun. Ya, jika pada tahun 2007 populasinya tinggal 500.000 ekor, ini berarti pada tahun 1887 populasi tersebut berapa juta? Gitu ya. Kita coret-coret dulu atau kita amati dulu. Nah, dia ada kalimat penegasan berkurang menjadi setengahnya setiap 20 tahun. Ya, dimana kita punya informasi tahun 2007 itu dia bilang banyaknya 500.000 ekor. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal cari tahu aja. Sebelum tahun 2007, 20 tahun sebelumnya tahun berapa? Tahun 1900 berapa? 87 ya. Ya, tahun 1987, 20 tahun sebelumnya. Ya, untuk ke 2007. Nah, dia bilang berkurang menjadi setengahnya. Berarti kalau di 2007 itu 500.000, maka di tahun 1987 kalau berkurang menjadi setengahnya itu 1 juta ya. Nah, di sini berkurang jadi setengahnya ya. Ternyata dikalikan. Ya, dikalikan setengah. Nah, kalau dikalikan tadi cirinya sih geometri. Nah, maka soalan seperti ini merupakan barisan geometri. Kita tinggal hitung. Nah, masalahnya ditanyakannya tahun 1887. Kita anggap 1887 itu sebagai U1. Ya, maka si 2007 ini U berapa? Ya, ini di sini kita udah punya R-nya nih. R-nya itu yaitu setengah. Ya, kita tinggal hitung mundur 87 20 tahun sebelumnya berarti 1967. Nah, di sini 1947, lalu 1927, lalu di sini 1907, lalu di sini 1887. Kita tinggal hitung. Kalau di sini U1, maka U2, U3, U4, U5, U6, U7. Ya. Maka si 2007 ini sebagai suku ketujuh di mana jumlahnya yaitu 500.000 ekor. Ya, berarti kita punya informasi R-nya yaitu setengah, U7-nya yaitu 500.000. Ya, 500.000 rupiah. 500.000 ekor. Yang ditanyakannya yaitu 1887 atau U1. U1-nya berapa? U1 itu kan nama lainnya A ya. A-nya berapa gitu kan. Nah, kita bisa peroleh dari si U7.
Nah, U7 itu rumusnya AR pangkat 6. Nah, U7-nya kita sudah punya 500.000 ya. Lalu A-nya yang dicari, R-nya tadi setengah. Setengah dipangkatkan 6 ya. Jadi 500.000 sama dengan A dikali, kalau pangkat atas dipangkatin, bawah juga dipangkatin ya. 1/6 itu tetap 1, dibagi 2/6 yaitu 64 ya. Jadi A-nya yaitu berapa? 500.000 dikalikan 64 gitu ya. Jadi hasil akhirnya berapa? 4 kali 5 itu 320 ya. Jadi tambahin nolnya 5. Nah, berarti 32 juta. Berarti jawabannya di tahun 1887 yaitu 32 juta ekor. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu contoh penerapan soal di barisan dan deret geometri. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jangan lupa like videonya dan subscribe channel Wiwi Midari ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun PGRI dan selamat Hari Guru Nasional.